Baik, Pak Supratman, langsung saja saya akan persilahkan juga Bapak menyampaikan beberapa pandangan soal ini, tetapi saya ingin mohon dielaborasi dengan pandangan dari Balek soal amanah pelaksanaan ASO, kemudian kita sama-sama tahu Pak Supratman, untuk meraih ini tidak sederhana, bahkan kita berjuang untuk mengokohkan legislasi ini dan akhirnya di Undang-Undang Cipta Kerja kita punya toolsnya, ini tidak sederhana. Boleh dielaborasi dan apa sebenarnya harapan wakil rakyat? Silakan Pak Supratman. Baik, terima kasih Pak Dirjen, apa kabar Prof? Alhamdulillah Pak Ketua. Alhamdulillah ya. Pak Saftion tadi Ketua AVPSI juga, dan Pak Agus ya. Prinsipnya ini, kalau soal manfaat dan teknisnya apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, saya rasa semua menjadi bagian perdebatan kita pada saat RUU Cipta Kerja. Kita tahu persis bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 8 pasal sesungguhnya mengalami penyesuaian terhadap Undang-Undang Penyiaran ini. Salah satunya adalah terkait dengan ASO ya. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi bahwa dengan kita melakukan migrasi dari analog ke digital, maka digital dividen itu pasti akan kita peroleh. Tadi Pak Dirjen sudah secara gamblang menjelaskan apa yang dimaksud dengan digital dividen. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa prinsipnya tentu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan kemudian kita berharap dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang memberi landasan kepada pemerintah dalam rangka untuk melakukan switch off dari analog ke digital ini akan semakin baik, mendatangkan keuntungan baik dari sisi ekonomi maupun teknologi yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Nah, memang kita berharap ke depan ini kebetulan Komisi 1 juga dalam prolegnas tahun ini juga memasukkan kembali akan ada revisi Undang-Undang tentang penyiaran. Nah, mungkin hal-hal yang kurang yang terkait dengan hasil yang kita hasilkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, itu mungkin nanti bersama dengan Kementerian Informasi dan Telekomunikasi, bersama Pak Dirjen tentunya juga mungkin akan bisa kita sempurnakan sehingga memberi dasar penguatan yang lebih kuat terhadap industri penyiaran kita. Nah, saya hanya ingin kita tahu persis ya bahwa sudah ada peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Mudah-mudahan itu bisa dimaksimalkan dan bisa segera untuk dilaksanakan. Sebagaimana disebutkan bahwa paling lambat November tahun 2020 itu adalah merupakan batas untuk melakukan migrasi dari analog ke digital. Nah, itu aja. Jadi prinsipnya kita berharap bahwa dengan migrasi itu, keuntungan yang pertama yang bisa didapatkan tadi seperti bagaimana kemudian internet broadband kita ini bisa semakin maksimal karena 5G kita tersedianya frekuensi akibat dikompresnya frekuensi yang dari 700 MHz itu bisa dimaksimalkan untuk peningkatan kualitas internet kita. Demikian pula halnya tentu kita berharap bahwa dengan migrasi ini tentu akan memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Nah, terkait dengan kalau kemudian ada masyarakat yang sampai saat ini nanti ya pada saat kita migrasi itu kemudian masih menggunakan TV analog, saya cuma mau mengingatkan, kalau tidak salah nih Pak Dirjen ya, bahwa untuk menyiapkan set box itu adalah merupakan kewajiban pemerintah lewat intervensi APBN nanti, tentu juga bersama-sama dengan penyelenggara siaran untuk bisa menyiapkan itu, sehingga bagi masyarakat miskin terutama yang memang harga set box-nya itu tidak terlalu mahal seperti yang Pak Dirjen sebutkan. Tetapi bagi keluarga-keluarga miskin dengan budget 150 sampai 200 ribu itu sesuatu hal yang tentu memberatkan ya. Nah, ini yang menjadi perdebatan juga di saat kita melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja,
bagaimana kemudian mengantisipasi terhadap terutama bagi rumah tangga miskin yang kita sudah antisipasi sebelumnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan dengan lembaga penyiaran swasta juga nanti ini bisa berpartisipasi bersama-sama dengan pemerintah dalam rangka menyiapkan itu sehingga masyarakat bisa menikmati penyiaran digital nanti bagi kejayaan bangsa kita. Saya rasa itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin satu pertanyaan saja, boleh dijawab dengan singkat. Apakah masih ada aturan atau legislasi lain yang sedang dipersiapkan DPR RI untuk memperkuat atau memperkokoh transformasi digital ini? Mungkin singkat, Pak, silakan. Saat ini memang Komisi 1 mengusulkan ke Badan Legislasi dan kemarin kita sudah rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan sudah selesai menetapkan prolegnas. RU tentang penyiaran, revisi Undang-Undang Penyiaran itu masuk dalam program legislasi nasional. Nah, tentu nanti dialognya dengan pemerintah, dengan seluruh stakeholder, asosiasi televisi swasta, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik, maupun dengan kalangan-kalangan stakeholder yang lain, tentu pasti akan melakukan dialog yang lebih insentif sehingga mungkin ada yang kurang itu yang bisa disempurnakan dalam revisi yang datang. Oke.